Saya pelatih muda, ya. Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola terutama. Ricu laga sepak bola PON 2024, pemain Sulteng pukul wasit dan Aceh menang WO. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Laga perempat final sepak bola putra PON Kaspimisa Aceh Sumut 2024 antara Aceh versus Sulteng berlangsung ricuh. Pemain Sulteng memukul wasit dan tuan rumah Aceh lolos ke semifinal dengan status menang walkout. Pertandingan Aceh versus Sulteng berlangsung di Stadion di Murtala, Banda Aceh. Laga berlangsung dengan tensi panas dengan 3 kartu merah dan 2 penalti diberikan ke tim Sulteng. Sebenarnya laga Aceh versus Sulteng berjalan seru dengan saling balas serangan, hingga Sulteng unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat gol Alman Poru. Saat Sulteng unggul 1-0, kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiarto dianggap mulai berat sebelah ke tim tuan rumah. Puncaknya terjadi pada injury time babak kedua. Saat itu, wasit Eko Agus Sugiarto menunjuk titik putih saat pemain Aceh jatuh dalam kotak penalti. Merespons keputusan itu, bek Sulteng Muhammad Rizky Saputra langsung melayangkan lengannya dan mengenai rahang wasit. Wasit Eko Agus ambruk dan diganti wasit lainnya. Penalti yang berujung gol untuk Aceh itu merubah skor 1-1. Namun tim Sulteng memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan alias walkout WO. Oke, sekarang saya tegaskan lagi. Bapak Kadi selaku manajer tidak mau melanjutkan pertandingan. Silakan lanjutkan. Jangan kesini lagi, Pak. Kita nggak bisa meredam nanti. Kasihan juga aparat ini. Oke? Iya. Oke? Ya. Saya setuju. Oke? Sudah? Clear? Ya, silakan, Pak. Silakan. Oke? Silakan. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah nih? Tulis di kolom komentar ya. Saya pelatih muda, ya. Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola terutama pemain-pemain muda, ya. Bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan rutan mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Menurutku, kok bisa sih sebuah turnamen dengan skala nasional besar dipimpin sama wasit yang udah jelas nggak layak? Itu wasit bukan bisa dibilang nggak layak, itu wasit tolol. Dari mana dia bisa dapat lisensi terus mimpin seperti itu? Dia menciderai sportivitas, dia menciderai tentang tentang sepak bola. Sepak bola itu bukan tentang hanya menang dan nyari dapat juara. Sepak bola itu oke lah, ini memang ajang kejuaraan ya, kejuaraan tingkat nasional. Yang dikejar adalah juara 1, medali emas, tapi nggak dengan semua cara dong. Kita memang tidak terlalu mengerti bola, tapi kita yang nonton pertandingan tadi malam, kau nggak layak mimpin wasit. Kalau bisa setelah ini usut cabut lisensinya, nggak usah jadi wasit lagi dia. Kok bisa sih dia menciderai seperti itu? Dia kasih penalti yang nggak harusnya penalti, terus nggak lama dia kasih penalti lagi, dia kasih kartu merah. Pemain kayak begitu, pemain juga ya, pemain itu udahlah capek, susah memang kita bilang pemain kemarin mukul, itu tidak dibenarkan, tapi emosi orang nggak ada yang bisa ngontrol. Orang udah capek main, dicurangi, kepemimpinannya kayak begitu. Wajar, marah, dan di luar kontrol. Itu anak-anak muda. Sebagai orang tua pasti saya sesali. Tetapi saya bangga juga sama mereka, bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka dimanapun, tidak pernah takut. Dan harga diri di atas segala-galanya. Ingat kepada semua tim, harga diri di atas segala-galanya. Kita sebagai orang dari Sulawesi, kita punya harga diri itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saya sesali. Tapi saya juga memberikan support bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka. Ya, kalau wasit seperti begitu, tuan rumah sebenarnya
harusnya datang itu harus minta maaf kepada kita. Tidak karena olahraga menghalalkan semua cara. Bangsa ini harus kita bangun punya moral. Mari kita bangun peradaban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Saya sebagai masyarakat Aceh dan saya sebagai supporter PON Aceh tadi malam ikut nonton langsung di Stadion Haji Murtala Lampinang. Dalam hal ini saya ingin kasih beberapa pandangan tentang pertandingan tadi malam, yaitu PON Aceh melawan Sulteng. Saya di sini tidak membela PON Aceh dan saya tidak membela Sulteng. Ini saya ambil tengah-tengah ya. Yang pertama, masalah kualitas wasit ya. Saya tidak bisa pungkiri kualitas wasit sangatlah buruk. Yang kedua, ya oke, kualitas wasit sangat buruk. Tapi dengan kalian tonjok wasit itu clear, hutangnya sudah lunas. Itu salah kalian Sulteng. Yang ketiga, ya kesalahan kalian di Sulteng. Kenapa kalian ngambek tidak mau melanjutkan pertandingan? Itu mental lo, bukan mental atlet, bos. Itu kesalahan kalian. Pertama saya respect, bos, ya. Waktu kalian dapat penalti, saya lihat langsung siaran ulang. Sebenarnya ini tidak layak penalti dan Allah itu membalasnya langsung kan, tidak gol karena itu penalti haram. Jadi jangan seolah-olah kalian tuh terzolimi kali, bosku ya. Kami ini punya klub kebanggaan Aceh juga, Persiraja. Setiap tahunnya itu dicurangi terus, bahkan di rumah sendiri kita main di kandang sendiri, bola gol onside dibilang offset. Real, harusnya Persiraja dari kemarin udah Liga 1, bos. Tapi apa yang terjadi? Apakah pemain kita ngambek? Tidak bermain lagi? Tidak melanjutkan pertandingan? Tidak, no. Ya, ingat yang salah itu oknum wasit satu orang. Jangan disamaratakan seluruh pemain. Tidak. Ingat pemain timnas kita, nggak usah jauh kita bilang. Main sama Qatar. Kayak mana nampak kecurangannya? Apakah mereka berhenti bertanding? Tidak. Ini yang saya berharap waktu penalti kedua itu sah ya, ingat ya. Penalti kedua sah, itu handball. Oke, skor 1-1 seri ya. Dan extra time-nya kalian apa? Gak mau main lagi. Coba kalau kalian main bertahan aja walaupun 7 orang. Ini saya nggak tahu ya. Kartu merah ini mungkin memang ada kesalahan wasit. Kartu merah pertama oke, kartu merah kedua itu nggak wajar. Kartu merah ketiga ya karena kalian tonjok wasit. Udah itu kan. Itu memang udah kesalahan kalian sendiri. Walaupun memang ada kartu merah yang tidak layak di sini ya. Coba kalau kalian main di extra time ini, walaupun main ber-7 orang, main aja bertahan. Asal dapat bola buang, Tunggu 30 menit, berarti 15-15. Kalian bisa bertahan, penalti bisa seri lagi. Penalti yang sepak tetap 5 orang. Kalau kalian menang di penalti tersebut, wow, mengejutkan seluruh Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kalian mengundurkan diri, membuang-buang ibaratkannya itu kesempatan. Ada hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Serius saya bilang, ini bukan masalah apa-apa, kita bilang bisa mungkin. Kalah pun kalau kalian melanjutkan pertandingan, kalian tetap menang. Gitu ya. Jadi mohon maaf nih, saya tidak serta-merta ingin respect pada Sulteng, tidak, karena itu tadi ya, cemen, tidak mau melanjutkan pertandingan. Ngapain gitu? Timnas kita kok sering dicurangi tetap melanjutkan pertandingan, tidak pernah mukul wasit. Begitu juga Persiraja kita nggak ada ingin melanjut ngambek, nggak mau main lagi. Bos, kalau mau jadi atlet, mental lu harus kuat dulu. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kesebelasan Sulawesi Tengah menyatakan walkout, artinya tuan rumah Aceh akan lanjut bertanding melawan Jawa Timur di babak semifinal nanti malam pukul 8. Dan gua tahu kalian lagi mikirin apaan. Kalau dipikir-pikir ya emang ironis ya, di sekelas ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 masih terjadi kayak gini kan ya, gimana ya? Di saat timnas kita lagi berjuang mati-matian di ajang internasional, ternyata ajang nasionalnya malah carut-marut gini. Gua rasa nggak perlu pengetahuan sepak bola yang mendalam lah ya untuk menilai kejadian kemarin. Anak SD juga kalau nonton pasti tahu lah ya kalau kemarin itu ada yang janggal. Makanya kalau nggak ada langkah investigasi yang serius sih parah banget men. Dan kalau ternyata beneran ada dalangnya, kayaknya mending langsung di kisos aja nggak sih?